Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Oke, masih kembali di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan masih bersama narasumber kita yaitu Abang Edwin dari Ketua Bidang 6 HIPMI Kalbar. Bang, masih semangat? Masih dong. Oke, nah kita tadi udah banyak nih bincang-bincang tentang UMKM, tentang digitalisasi, dan itu semuanya sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan di masa-masa saat ini gitu ya Bang. Nah, kalau HIPMI Kalbar sendiri punya program apa aja nih Bang terkait membantu UMKM untuk tetap eksis nih Bang? Oke. Untuk HIPMI Kalbar, saya harus akui bahwa saat ini kita dalam proses transisi nih. Lagi ada proses transisi antara kepengurusan yang baru dan kepengurusan yang lama. Gitu. Memang karena sebentar lagi kita mau mengadakan musda ya. Tahun depan berarti ya? Tahun depan insya Allah. Gitu. Nah, kondisi ini kan menyebabkan kita harus merubah strategi, gitu. Karena dari pengurusan yang lama dengan pengurusan yang baru. Tapi masing-masing teman-teman saat ini sudah melaksanakan programnya masing-masing gitu di bidangnya masing-masing, terutama di kami ya di bidang 6. Kami di bidang 6 saat ini sudah melakukan beberapa gebrakan program-program, misalnya kita berinisiasi dengan UMKM Mandiri. Gitu. Nah, UMKM Mandiri kebetulan saya juga sekjen kan gitu di sana. Kita kumpulkan beberapa komunitas yang melebur menjadi satu per individu. Jadi kan dulu kan di komunitas menjadi individu-individu. Yang individu-individu ini lahir dari beberapa kecamatan. Gitu. Nah, mereka dari kecamatan-kecamatan, juga ada beberapa yang dari provinsi-provinsi lainnya. Tapi saat ini yang baru lahir itu provinsi DKI Jakarta. Nah, Banten insya Allah sebentar lagi, Bogor, dan semuanya itu sedang dalam proses.
Nah, untuk Pontianak itu alhamdulillah tanggal 6 Agustus kemarin sudah dilantik di semua kecamatan oleh Pak Wali Kota. Siap. Dan kita sudah komitmen nih untuk membantu bagian dari pembangunan ekonomi Di Kalbar. dan tentu di Pontianak tentunya gitu kan secara skupnya itu. Dan kemarin kita sudah bersama Pak Wakil Gubernur di Taman Mini. Itu juga Pak Wagub ya. Pak Wagub kemarin minta betul-betul dimaksimalkan. Oke. Nah, harapan kita sebenarnya gini, kita pengen membuat klaster gitu. Klaster di setiap kecamatan masing-masing, gitu kan? Contohnya gimana tuh? Contoh misalnya, ini banyak potensi yang di selatan, di tenggara, di utara, Iya benar. termasuk juga pasar-pasar tradisional kita. Ini kan banyak nih. Nah, bagaimana pasar-pasar ini bisa hidup dan yang menghidupinya adalah aktivitas dari pelaku UKM. Oke. Kan gitu. Makanya kita ada pendekatan dengan Dinas Kumdak gitu. Dinas Koperasi UMKM Perdagangan. Alhamdulillah kepala dinasnya luar biasa membantu kita, memberikan semangat kita untuk selalu bersemangat gitu. Semangat. Ya kan, bersemangat menjalani rutinitas yang ada plus juga bekerja sama dengan pemerintah secara umum. Yang kedua misalnya di Kuburaya. Kita udah bentuk juga, insya Allah 6 kecamatan sudah lahir, 1 kecamatan sudah dilantik kemarin di Sungaraya. Dan ini sebenarnya bagian dari percepatan-percepatan kita. Percepatan. Iya, kenapa saya bilang percepatan? Karena rahasia orang hebat, orang sukses adalah ilmu percepatan. Oke. Gitu. Bagaimana kita bisa memaksimalkan percepatan ini untuk kita maksimalkan lebih baik potensi dan peluangnya kita baca. Yang kedua, contoh kayak UMKM Mandiri ini kan kita bukan binaan pemerintah, Iya. tapi kita mitra pemerintah. Mitra pemerintah. Kenapa mitra pemerintah? Kalau mitra pemerintah artinya kita bisa memberikan masukan, kritikan, tapi kritikan yang membangun Iya benar. dan solutif. Bukan hanya sekedar mengkritik saja, tapi kita harus solutif. Artinya kita memberikan Solusi. argumen-argumen yang solutif sifatnya, solusi-solusi yang luar biasa lah, yang betul-betul turun dari kita. Yang kedua, kita juga kalau jadi mitra, kita bisa memberikan masukan. Maaf Pak, Bu, kalau selama ini pelatihan A nggak cocok, pelatihan B nggak cocok. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah C, misalnya kayak gitu. Oke. Apa yang dibutuhkan? Misalnya pelatihan menjahit, misalnya kayak gitu. Pertanyaannya berapa jumlah penjahit? Ya kan? Itu semua sudah ada data-datanya ya? Ada dong. Nah, database inilah yang kita kelola, gitu kan? Kita ada 4 bidang OKK, bidang kuliner, bidang ekonomi kreatif, dan juga ada bidang umum, gitu. Nah, ekonomi kreatif kan berjibun ya, banyak banget, ada 17 subsektor kan, gitu. Nah, harapan kita mereka-mereka ini kan bisa fokus pada bidangnya masing-masing dengan pelatihan yang memang disiapkan pemerintah. Dan selama ini yang menjadi masalah di pelatihan itu adalah orangnya itu aja. Iya benar banget. Itu aja. Dan ini sudah saya sampaikan semua media, di semua media yang saya diundang saya sampaikan, saya tidak peduli. Emang itu faktanya, Iya, gitu. iya. Di Kenapa? lapangannya itu semua ya? Maaf ya, yang sudah ekspor masih aja ikut pelatihan. Iya benar. Yang kedua, yang sudah punya produk bagus masih aja ikut pelatihan. Nah, makanya kita sarankan kemarin, saya pribadi juga sudah membuatkan semacam kurikulum yang kita ajukan ke pemerintah. Bagaimana pemerintah punya standarisasi level pertama untuk pelatihan. Contoh, level pertama itu apa sih yang dibutuhkan? Mindset dulu, motivasi dulu. Makanya butuh motivator, betul, butuh. Level 1 masih butuh motivator. Kalau kayak saya sebenarnya tidak mau disebut motivator. Saya bilang saya ini tukang ngapi gitu. Saya ini tukang ngapi nomor 2 di Indonesia. Orang nanya, kenapa tidak nomor 1? Karena nomor 1 adalah diri sendiri. Sehebat apapun motivatornya, tapi kalau dia tidak termotivasi, tidak memotivasi dirinya sendiri, maka dia tidak akan termotivasi. Gitu. Nah, kembali ke tadi, artinya kalau misalnya kita bisa memberikan mindset dulu terhadap dunia wirausaha sebagai pelaku UKM, maka dia akan bisa bertahan. Meski ada banyak halangan, rintangan, penolakan, gagal, rugi. Ya benar banget Ya kan? sih. Yang paling parah itu dapat duit bantuan BLT, tapi ujung-ujungnya duitnya jadi konsumtif. Makanya Presiden Jokowi bilang, jangan beli handphone. Meskipun saya kalau ketemu Pak Jokowi, saya akan bilang, Pak, harusnya mereka beli handphone. Kenapa? Sekaranglah saatnya mereka digitalisasi, dimanfaatkan dengan menggunakan handphone untuk online. Ya, tapi benar. maksudnya Pak Jokowi itu kan, artinya jangan sampai konsumtif. Iya. Gitu. Meskipun sekarang, inilah saatnya kita menggunakan handphone. Kenapa? Genggaman ini sekarang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Benar banget. Bahkan pundi-pundi dolar gitu kan. Nah, maksudnya apa? Artinya inilah kesempatan kita
Nah, tapi kalau mindset mereka tidak cocok, mindset mereka tidak pas, atau bahkan mindset mereka salah dengan kondisi bahwa keuangan ini harusnya menjadi bagian dari modal mereka, tapi mereka konsumtif. Nah, inilah mindset yang utama. Setelah masuk mindset, baru mereka kita tegaskan mau bisnis apa, ya kan? Goal settingnya apa. Nah, mereka mau apa sih? Mereka punya target apa sih? Nah, itu yang harus masuk. Jadi level pertama motivator dulu. Nah, level kedua baru masuknya ke mentoring dia. Kenapa? Pada saat dia di mentoring, dia akan tahu nih, jelas kuliner ya kuliner. Dibagi lagi Aircraft ya ya aircraft gitu. Jangan jadikan satu. Jangan dijadikan satu. Gitu. Sejauh ini emang udah dijadikan satu atau dibagi-bagi? Rata-rata. Ini gini, sebenarnya gini. Kita sih sadari bahwa tidak mudah melakukan ini. Kenapa? Karena keterbiasaan. Yang kedua juga, mohon maaf ya, ini kita harus sampaikan nih. Pola pikir ASN, pemerintah, tanda kutip ASN yang di bidang itu masih terbatas. Maka saya sarankan kepada kepala daerah, kalau bisa, khususnya buat UKM, fokus kepada pelaku-pelaku UKM ini, juga harus fokus kepada mereka-mereka di ASN. Mereka-mereka yang bekerja di lingkup ini. Mereka harus juga pola pikirnya pola pikir UKM. Untuk apa? Nyambung gitu loh. Iya, benar. Jadi kalau misalnya pola pikir ASN-nya sendiri tidak nyambung dengan pola pikir yang mau dibantu, ya nggak nyambung gitu. Akhirnya terbengkalai semuanya. Saya anggap seperti itu. Saya setuju kalau dianggap terbengkalai. Kenapa? Karena pelatihannya ikut itu aja, dan pelatihannya tidak jelas. Nah, setelah masuk ke sana, baru level ketiga. Level ketiga itu apa? Langsung fokus pada packaging mereka, keuangan mereka, dan terakhir level paling tinggi adalah bagaimana dia masuk ke mereka langsung keuangan. Artinya, jangan sampai hanya gara-gara satu lembar kertas izin usaha mikro kecil mereka pergi ke Bank BRI, karena hanya BRI yang bisa membantu mereka karena sebagai bagian dari pemerintah. Mereka mengeluarkan uang 3 juta untuk bantuan tanpa agunan dan tidak jadi modal. Beli handphone. Nah, itu baru parah. Kenapa? Ujung-ujungnya hanya sekedar untuk konsumtif. Padahal kalau misalnya 3 juta dipinjamkan oleh bank, harusnya 3 juta itulah menjadi daya ungkit buat dapat 6 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta. Bank ini kan sebenarnya salah satu cara kita untuk disiplin. Kata kunci tadi disiplin. Kenapa? Kalau kita sudah punya uang, maka yang harus kita lakukan adalah pengembalian uangnya. Pengembalian, iya benar banget. 3 juta, mungkin dia punya 3 juta, gitu kan? Atau mungkin dia tidak punya lah, tapi dia harusnya bisa berusaha. Kalau 3 juta, sebulan berapa? Gitu. Dia pengembalian berapa? Berarti dia pendapatannya berapa? Dia pendapatannya misalnya satu hari pendapatannya 100.000, kalau 1 bulan berarti dia dapat berapa? 1 hari 300.000. 1 hari 100.000. 100.000. Sebulan berapa? 3 juta dong. 3 juta. Balik modal nggak? Balik. Tapi kan nggak mungkin, itu kan baru omset kan? Iya, itu modal awal dong. Modal awal. Anggaplah setengah daripada itu adalah keuntungannya dia. Berarti dia bisa nyicil 1 juta saja untuk mengembalikan bank. Kalau pinjaman banknya 6 bulan, balikan saja dalam waktu 3 bulan. Bisa nggak? Bisa. Disiplin tapi. Nah, 1 jutanya dijadikan pengembalian bank, 500-nya kan untung tuh, karena udah ada keuntungan 1,5 juta sebelumnya, karena dipotong dari 3 juta kan. Nah, 500-nya jangan jadikan uang untuk belanja. Nah, itu yang sering terjadi nih. Saving untuk modal lagi. Jadi harusnya pada saat kita punya keuntungan itulah jadi modal kembali. Iya, benar banget. Sehingga menambah lagi modalnya. Untung lagi, nambah lagi modalnya. Berarti ini penting banget nih buat para UMKM yang lagi nonton ya. Mungkin saat ini kan lagi banyak nih. Iya, jelas. Karena gini ya. Ini tips dan salah satu upaya untuk ya disiplin diri sendiri untuk mengelola uang tadi ya. Ya, jadi level itu kenapa saya harus di atas? Karena gini, sering kali ini ada pelatihan tentang keuangan. Iya, benar. Tapi yang terjadi adalah pelaku UKM-nya ini nggak punya duit, apa yang mau dihitung gitu loh. Nah, makanya sebenarnya dilakukan adalah perhitungan yang sifatnya sederhana, ya kan, akuntansi sederhana. Kita bisa ajarkan bagaimana cukuplah masuk, keluar, dihitung gitu kan. Tapi kalau misalnya harus jelimet pakai neraca keuangan segala macam, itu nanti dulu. Nah, karena yang terakhir itu tadi harapannya setelah itu baru dibiayai. Nah, ngomong-ngomong pembiayaan, ini harusnya bisa menjadi program yang keren. Kenapa? Pemerintah kan selalu punya alasan gini, nggak punya duit. Iya, benar banget. Jangan pakai uang pemerintah. Caranya gimana? Pakai saja uang masyarakat. Loh, kenapa masyarakat? Masyarakat kaya. Kenapa? Sekarang gini, kan banyak pengusaha besar nih, kan usaha mereka maju. Kalau saya wali kota sih. Amin ya, saya doain aja.
Kalau saya jadi wali kota, saya kumpulkan pengusaha-pengusaha besar, saya ajak makan malam. Ini mudah-mudahan nanti bocor di program saya. Jadi semua pengusaha besar saya kumpulkan. Ayo silakan makan, nikmati makan, selamat datang di acara saya tadi, gitu, gitu ya. Terus ujung-ujungnya saya cuma bilang gini, Bapak Ibu, saya mau memberikan sesuatu. Apa itu? Ini silakan tonton. Ini adalah aplikasi yang saya buat, ini adalah program yang saya buat. Ini nama-nama para pelaku-pelaku UKM yang hanya butuh 1 juta sampai 3 juta saja. Bantu mereka, berikan mereka pinjaman hibah atau pinjaman bergulir. Filantropi istilahnya. Jadi mereka orang-orang kaya ini, mereka lah yang membiayai orang-orang miskin. Sehingga orang-orang miskin itu akan menjadi solusi dari kehidupan mereka. Maaf ya, tidak berani mungkin mereka ke bank atau tidak lolos mereka di bank. Karena apa? Karena mereka belum bankable, tidak punya pembukuan. Apalagi maaf nih, saudara-saudara kita yang misalnya di Beting misalnya kayak gitu, itu kredit motornya nggak boleh, kan? Karena saya dulu pernah di sales ya, gitu, sales motor. Nggak bisa, karena KTP Beting kita nggak kasih. Kenapa? Karena kurang ada trust, katanya seperti itu. Tapi solusinya gimana? Mereka ini kita didik, kita berikan edukasi. Nah, edukasinya gimana? Bu, ibu mau buat apa sekarang? Ibu mau buat apa? Ibu mau buat kerajinan? Ibu buat gelang, ibu buat gantungan kunci, silakan. Nah, nanti sinkronisasinya program pemerintah. Jadi duit modal pelaku UKM ini dari orang-orang kaya ini, pengusaha-pengusaha besar ini, mereka tidak besar-besar, tidak usah 10 juta, 1 sampai 3 juta. Karena orang-orang miskin ini kan yang muncul, yang jual bakwan segala macam ini, mereka bukan tidak mau, tidak butuh 1 juta, butuh, gitu. Mereka butuh 1 juta, 2 juta, 3 juta, cukup segitu. Tapi ajarkan bagaimana mereka pengembaliannya. Yang kedua, programnya harus sinkron kayak tadi saya bilang. Sinkron program pariwisatanya, program hal-hal kayak gitu. Jadi kalau mau beli oleh-oleh ya di sini. Jadi mereka kita buat klaster oleh-oleh, beli di mana, jualan di mana. Selama ini hanya ngadakan pameran, yang beli pameran belum tentu datang orang, ya kan? Tapi kalau misalnya buat batiknya di mana sih? Sini. Oh, Kampung Tenun di sini. Oh, Kampung Tapi sejauh ini kayak kota wisata di Pontianak ini udah makin terkenal ya? Sudah terkenal. Nah, itulah maka saya bilang kalau sudah kumpul kawan-kawan relawan, komunitas-komunitas ini, mereka kan sudah bekerja dengan baik nih. Nah, inilah saatnya kita sinkronisasi. Maka satukan visi untuk bangun kota Pontianak. Benar. Satukan visi untuk bangun Kalbar gitu. Ini omongannya simpel tapi memang sudah dilakukan. Tapi mau tidak mau harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya kan? Nah, yang paling utama juga setelah semua terkumpul, mereka dibantu orang-orang miskin ini. Nah, pastikan juga pasar-pasar ini dibuka. Iya, benar. Pasar-pasar ini dibuka dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang dimaksimalkan. Banyak programnya, termasuk juga bagaimana SMK mereka menciptakan produk-produk yang memang laku di pasaran, kayak gitu kan. Wah, program ini program banyak. Hari ini temanya digitalisasi ya, bukan calon wali kota ya. Nanti ke depannya mungkin kita bisa lagi undang di podcast selanjutnya. Nah, Bang, ini terakhir nih. Gurau aja. Apa nih pendapat Abang terkait UMKM seharusnya tetap eksis nih di masa pandemi, tapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang saat ini digencarkan oleh pemerintah gitu. Nah, ini menarik. Jadi, ini sebenarnya cara pelaku UKM untuk mencuri perhatian para calon konsumennya. Contoh, di saat mereka bisa membuat tampilan menarik di warung kopinya, dengan spanduk yang menarik, dengan kalimat-kalimat yang menarik, atau mungkin kalau perlu ada foto-foto yang menarik, di desain yang menarik kan. Artinya mereka gunakan masker ya, kalau tidak awas kita, gitu. Atau hal-hal yang sifatnya bukan tidak hanya unik tapi sangat familiar dengan kita, misalnya apalah gitu. Ini penting. Yang kedua, kita bisa jualan kok dari Instagram dengan buat video-video pendek, gitu kan? Jualan misalnya minuman jeruk limau, gitu kan? Budak-budak minum jeruk limau, semuanya mantap dan aman karena virus corona buat kita bisa jauh-jauh, misalnya gitu, karena minumnya yang bergizi. Dan ingat, kami karyawan semua pakai masker. Nah, gitu. Tentunya dengan cara marketing masing-masing ya. Itu sebenarnya semua style boleh dilakukan. Artinya ide kreatif nggak boleh mati. Iya, benar banget. Ide kreatif nggak boleh mati. Nah, dengan pandemi COVID-19 ini harusnya kita makin kreatif gitu loh. Benar banget. Makin kreatif. Mau buat masker aja makin kreatif kok. Sudah ada masker batik, sudah ada bahkan sudah ada lombanya gitu terus kan. Ya, berkembang. Betul. Nah ini sebenarnya momentum untuk kita memaksimalkan kreativitas kita, gitu kan. Saya juga harus terpaksa menggunakan Zoom misalnya.
terpaksa harus menggunakan media sosial untuk sosialisasi hal seperti ini. Dan kita tetap gunakan. Artinya pada saat saya Zoom meeting saya bilang, oke, sahabat-sahabat pemenang yang sekarang sedang menyaksikan, tolong kalau lagi di warung kopi jangan lupa ya gunakan masker gitu. Dan yang pasti kalau sudah ngopi jangan lupa kopinya dibayar gitu kan. Gitu. Itu kan simple ya. Simple banget. Tapi dia misalnya menggunakan masker gitu. Saya ingat waktu Bu Windy di wawancara tentang pembahasan pariwisata, kan saya nyimak itu. Kebetulan saya mau ada ngisi acara di Hotel Gajah Mada. Saya nyimak di warung kopi di Ketapang, jangan Ketapang. Saya pakai masker tuh gitu. Dan saya ternyata enggak disuruh ngomong, saya disuruh ngomong gitu kan. Terpaksa saya harus ngomong gitu. Dan saya bilang saya menggunakan masker. Nah, ini sebenarnya bentuk sosialisasi kan. Sosialisasi kita gitu. Dan ini sebenarnya muncul dari kita sendiri. Iya. Nah, ini penting. Yang pasti kalau dalam hal UKM, pelaku UKM ini kan bisa menunjukkan bahwa yes, saya peduli dengan COVID-19, bahwa kami punya protokol sendiri, setiap pembuatan ini kami tidak ada yang tidak menggunakan masker. Menggunakan masker ya. Bahkan inilah kesempatan nih, misalnya nih Anda buat kue, buat kuliner lah gitu. Nah, setiap pembuatannya menggunakan tutup kepala, menggunakan masker, bahwa tidak ada liur yang terciprat misalnya gitu. Itu ternyata Ya kan? efektif ya untuk mendongkrak Nah, ini cara kan kepercayaan betul. masyarakat. Ini cara Oke. kreatif gitu. Siap. Cara kreatif. Artinya kan ini kan potensi-potensi yang mana ini membuat sesuatu lebih lebih dipandang orang. Dipandang lagi, Gitu kan iya. bahwa dia care nih gitu. Kalau masalah cuci tangan sih memang hal yang dari awal ya. Jadi setiap pengusaha kuliner terutama atau pengusaha itu wajib cuci tangan gitu. Tapi kan cuci tangan tidak hanya sekedar cuci tangan. Nah, bisa tuh diiklankan. Perusahaan kami menjalankan protokol cuci tangan tidak hanya sekedar cuci tangan. Cuci tangan kami 1 menit. Kenapa? Memang harus digunakan cuci tangan yang benar. Bagaimana caranya? Video kan aja. Instagram bisa 1 menit kok. Ya Iya, kan? benar banget. Bahkan artinya ada IGTV, misalnya kayak gitu. IGTV-nya. Nah, ini kan misalnya bisa jadi media kreatif nih. Iya. Nah, inilah momentum dan saya berharap pemerintah dari BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Iya, benar. itu juga bisa kreatif juga gitu loh. Membuat satu edukasi lagi. Iya, dan kalau ini kan disponsori sama BNPB ya. Mudah-mudahan BNPB bisa melihat saya juga, nanti saya bisa jadikan Semoga kedepannya bisa berkolaborasi seperti yang Bang Edwin bilang Enggak. tadi ya. Ya, siapa tahu ada undangan nyasar gitu kan untuk sosialisasi ala kreatif gitu. Oke. Tapi intinya ini benar. Bagaimana caranya UKM bisa memaksimalkan ini gitu, bisa restoran aja bisa kok difoto bahwa kami hotel kan sudah saat ini. Oke. Mereka dengan keadaan yang itu siap Iya. bahwa restoran sudah tersidang rapi dan sudah disemprot. Bioskop saja kayak gitu kok. Disemprot gitu. Nah, ini kan cara kreatif Iya. agar orang safe gitu. Kenapa orang nggak mau datang? Kenapa nggak beli? Karena nggak ada safe. Iya, ada sih. Nah, inilah cara kreatif dan ini penting. Bisnis membutuhkan kreativitas. Ya kan? Bisnis butuh ilmu-ilmu yang kayak seperti ini yang jangan sampai kita, ya itu tadi maksud saya bilang, jangan sampai COVID-19 ini, yang trainer hebat ini, tidak bisa membuat kita berubah menjadi biasa, menjadi yang luar biasa. Luar biasa. Kita harus menjadi orang yang bahkan sangat luar biasa. Kalau biasa menjadi biasa ya sudah, berarti kita tidak anggap ini trainer. Tidak anggap ini adalah mentor bahkan di dalam ini. Dan inilah Di dalam hidup kita inilah sampai trainer selamanya. terhebat. Allah tuh udah ngasih ini kesempatan Iya, bener kita banget. untuk belajar. Belajar momentum terbiasa cuci tangan, ya kan? Disiplin tadi ya yang Disiplin-disiplin pastinya. ini kayak gitu. Nah, itu contoh yang sebenarnya bisa kita maksimalkan sebagai bagian dari kreativitas. Oke, Bang, nggak terasa nih waktu kita udah sampai 1 jam. Siap. Nih ada pertanyaan terakhir tapi Siap. nih, apa nih rencana HIPMI ke depannya terkait UMKM? Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas. Oke. Bang. Yang pasti ke depannya kami tetap akan memaksimalkan binaan-binaan, Oke. terus juga teman-teman yang lain. Yang pasti juga kami di HIPMI tentu juga berpikir secara konkret ya. Oke. Otak kami otak bisnis gitu loh. Artinya, kalau ada yang pengen berbisnis bersama kami, ayo silakan. Kita bantu gitu. Terbuka ya, Bang ya? Terbuka. Oke. Butuh apa? Ayo kita maksimalkan. Anda butuh modal, Anda butuh hal-hal yang sifatnya teknis, kita bantu. Jadi jangan sungkan. Nanti silahkan kan di Facebook ya. Silakan Facebook komentar dan di Instagram nih. Silakan komentar di link komentar di bawah ini itu Facebook dan Instagram. Kontak saja. Nanti kalau pengen kontaknya nanti saya juga akan jawab deh di Facebook. Mungkin bisa sekalian disebutkan nama Instagram HIPMI dan nama Instagram Abang. Aha. HIPMI Instagramnya apa ya?
Saya lupa. Hipmi Kalbar kali. Iya, Hipmi Kalbar. Iya. Cek aja Hipmi Kalbar karena kayak kemarin agak kurang aktif tuh. Kalau Di mau Facebook langsung ke ya? saya boleh nanti di Instagram deh ya, di Instagram saya. Silakan nanti lihat di M Rizal Edwin, nanti kita bisa bantu, kita bisa mentoring bareng. Nah, japri aja nanti saya kasih nomor handphone saya. Nanti kalau saya kasih nomor handphone saya penuh lagi nomor. Oke, Sombong berarti banget bisa gua. saling sharing-sharing ya, siapapun terbuka nih ya Bang ya. Kata kuncinya gini, kita ingin sinergi gitu. Sinergi, kolaborasi. Itu kata kuncinya. Kata Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan digitalisasi itu penting. Oke, digitalisasi itu sangat penting bagi jangan pernah- pengguna siapa saja ya. Ya, jangan pernah kalah dengan masalah. Oke. Karena masalah itu adalah bagaimana kita menghadapinya, bukan bagaimana kita meratapinya. Meratapinya. Oke, nggak terasa nih Bang, kita udah 1 jam cerita-cerita tentang UMKM yang ternyata Yes. sangat luar biasa banget di masa pandemi saat ini ya. Dan saya juga terbuka pikiran saya untuk ya mencobalah suatu saat mana Sudah tahu punya bisa. usaha? Insya Allah ke depannya ya. Oh, belum ada usaha. Belum ada Bang. Sudah tahu mau usaha apa? Insya Allah sih tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Kalau belum tahu mau usaha apa, gampang. Jadi buat Tribuners yang pengen usaha tapi nggak tahu usaha mau apa, caranya gampang. Cari masalah. Cari masalah. Oke, salah satu solusi dan tips nih. Betul, karena dari masalah itu ada solusi dan solusi itu adalah bisnis. Oke, makasih banyak buat Bang Edwin udah datang di Tripodcast kita kali ini. Terima Kalau kasih diundang banyak. lagi boleh ya? Boleh Depannya banget. kita bakal berbincang bisnis yang lainnya Siap, nih. sambil Oke. ngopi juga boleh nanti ya. Boleh. Nah, buat Tribuners di rumah, terima kasih udah nonton di Tripodcast hari ini dalam berbincang UMKM. Nah, buat Tribun Pontianak bersama BNPB terus mensosialisasikan nih. Ingat pesan ibu yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa untuk kalian tertipkan selalu di dalam diri kalian ya. Saya Maudy Utami, pamit undur diri, sampai jumpa.